Dan besok kami akan mengulas lebih dalam terkait dengan peran Jokowi sebagai jembatan antar parpol. Sudah bergabung sama kami ada Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking. Kita tahu bahwa Presiden kemarin sudah mengatakan bahwa Jokowi siap menjadi jembatan untuk parpol-parpol. Nah, apakah kemudian yang dimaksud ini adalah upaya rekonsiliasi yang sudah dimulai oleh Jokowi di sini? Ya, kalau saya membacanya begini, kalau dari sisi Pak Jokowi, termasuk Pak Prabowo, katakan yang menjadi pemerintahan terpilih, paling tidak dalam versi quick count sambil menunggu real count, tentu akan melakukan politik akomodatif. Mungkin semakin banyak untuk gabung di pemerintahan, semakin baik. Karena dalam konteks sistem presidensial dengan multipartai ekstrim semacam ini, itu presiden pasti membutuhkan dukungan parlemen yang memadai. Dan kalau kita lihat dari datanya, partai-partai yang berada di koalisi Prabowo Gibran itu belum cukup 50%, sehingga ada kebutuhan untuk menyukseskan proposal-proposal kebijakan pemerintah ke depan butuh dukungan yang memadai. Tapi pergerakan koalisi ini saya ingin bacanya begini. Kita lihat pergerakan dari kingmaker, orang-orang kuat di 3 poros. Kalau kita lihat di 01 kan ada Pak Surya Paloh, yang kedua ada Pak Jokowi di 02, Ibu Megawati di 03. Nah, bagi saya pergerakan di antara 3 orang ini penting. Siapa yang bertemu dulu itu penting, tanda-tanda awal. Apakah Ibu Mega akan bertemu Pak Jokowi, apa Ibu Mega bertemu dengan Pak Surya, tapi ternyata Pak Surya bertemu dengan Pak Jokowi. Ini tanda-tanda awal. Bagi saya membacanya, pergerakan Pak Jokowi ini bisa jadi dibaca sebagai langkah politik 3M. 3M itu ada M yang pertama, sebagai upaya 3M itu memecah, mencegah, dan merangkul. Memecah apa? Upaya untuk memecah koalisi Amin 01. Kalau sekiranya Partai Nasdem misalnya yang sudah mulai bergeser, bergerak, itu kan berarti 01 koalisinya kemungkinan sudah berpotensi tercerai-berai. Kemungkinan Mas Anies yang mengusung narasi perubahan kehilangan kaki politik. Ini potensi ya, meskipun kita lihat perkembangannya. Yang kedua adalah dalam rangka mencegah. Mencegah apa? Mencegah kemungkinan terkonsolidasinya kekuatan 01, 02 bergabung. Jadi kekuatan oposisi yang terkonsolidasi, kalau tiba-tiba ada pertemuan Pak Surya dan Bu Mega, itu ada mengarah ke sana. Nah yang ketiga, ini jembatan dalam istilah Pak Jokowi adalah upaya untuk merangkul. Atau dalam istilah kalau kita melihat bisa jadi adalah tanda petik ya, menggoda atau merayu kemungkinan Partai Nasdem untuk bergabung ke dalam pemerintahan. Dan bagi saya, Partai Nasdem, PAN, PKB itu ada 2 partai. Saya sejak awal mengatakan ketika quick count itu ada 2 partai yang paling mungkin akan kemungkinan bergabung diajak dalam pemerintahan dan prioritas pertama. Dan dari sisi mereka juga secara genetik politik mereka mungkin akan berada dalam pemerintahan. Tentu dengan berbagai macam pertimbangannya. Termasuk PKS. Saya ragu partai-partai itu kalau ternyata diajak dalam pemerintahan akan menolak. Kecuali PDI Perjuangan. Satu-satunya partai yang ada Ibu Mega, PD Perjuangan saya yakin adalah partai yang akan paling kuat dan paling otonom, yang paling mungkin untuk menolak berada untuk di dalam pemerintahan. Itu kalau belum tentu ya, arti dan konteks ini ya paling mungkin lebih otonom lah, paling tidak. Baik. Mas Hanta, kita tahu juga bahwa kepuasan publik kalau berdasarkan Poltreking ke Jokowi pada Februari lalu ini kan mencapai 79,3%. Apakah hal ini juga yang kemudian menjadikan Jokowi tetap mengambil peran untuk menjadi jembatan yang tadi kita katakan itu? Ya, itu satu. Karena posisi politiknya, realitasnya memang approval rating pada Pak Jokowi kan tinggi. Artinya beliau sebagai presiden memiliki legitimasi politik paling tidak kuat dalam dukungan publik kalau direkam dari tingkat kepuasan. Itu satu. Sehingga merasa penting, meskipun menurut saya ini wilayah domainnya partai politik ya ke depan, yang untuk membangun koalisi-koalisi ke depan itu. Tapi yang kedua, tidak bisa dipungkiri bahwa Pak Jokowi juga berada, seperti saya katakan tadi, realitasnya. Meskipun bukan ketua umum partai, tetapi Pak Jokowi tidak bisa dipungkiri juga adalah salah satu kingmaker yang berpengaruh yang berada di 01. Karena Pak Prabowo berpasangan dengan Jokowi Junior, yaitu Mas Gibran sebagai cawapres. Sehingga peran Pak Jokowi menurut saya tidak bisa dipungkiri. Dan yang ketiga, beliau kan presiden yang sedang menjabat. Jadi ada kemungkinan-kemungkinan untuk melanjutkan pemerintahan, agenda pemerintahannya dan lain sebagainya. Sehingga menurut saya istilah Pak Jokowi akan menjadi jembatan tadi itu untuk membangun rekonsiliasi, itu ya tergantung ya perspektifnya. Kalau dari sisi pemerintahan yang akan berkuasa, itu pasti akan membangun koalisi sebesar-besarnya.
akan mau Baik. koalisi yang sebesar, meskipun saya berharap untuk sehatnya demokrasi kita jangan semuanya, harus ada yang di luar. Harus Yang ada tetap oposisi yang bertahan. bermain di sana begitu ya. Mas Iya, Hanta, kita harus juga tahu mengimbangi. bahwa besok ini kan ada informasi yang menyatakan bahwa ada beberapa orang yang akan masuk dalam kabinet. Apakah ini merupakan langkah dini yang kemudian diambil untuk apa namanya tadi ke politik akomodatif yang tadi dilakukan oleh Jokowi? Iya, iya, itu salah satu, ada dua ya, Pak Jokowi sekarang sedang memerintah sampai dengan 20 Hmm, Oktober 2024. Nah, sekarang masih pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin. Nah, kalau membaca reshuffle besok kan karena kalau benar ya, Pak Mahfud MD kan mengundurkan diri. Jadi ada kebutuhan untuk mengganti Menko Polhukam. Nah, sejalan dengan itu, kepentingannya adalah untuk mengirimkan pesan kepada publik bahwa kabinet ini solid karena isu kemarin kan oke. banyak menteri mau mundur dan sebagainya. Mungkin itu pesan yang mau dikirim. Selain memang ada kekosongan. Yang kedua, ini lakukan bukan politik akomodatif di pemerintah ke depan, tapi hari ini juga ada tambahan. PD Perjuangan masih dalam pemerintahan, Hmm, Nasdem di hmm, dalam hmm. pemerintahan Pak Jokowi, PKB juga sekarang ketambahan namanya Partai Demokrat. Kalau jadi Mas AHY betul-betul Menteri ATR ya, Menteri Pertanahan. Nah, itu yang kemungkinan dalam rangka untuk melakukan konsolidasi di koalisi Pak Jokowi yang semakin Baik, tambun, semakin baik, gemuk baik. juga. Nah, yang ketiga, ini prakondisi juga ada kemungkinan untuk membangun jembatan tadi, koalisi di pemerintahan baru di Oktober 2024. Meskipun nanti presiden sudah berganti, tentu akan berbeda. Jadi analisis saya, PKB dan Partai Nasdem itu dua partai yang kemungkinan sulit untuk menolak kalau digabung Oke, diajak pemerintahan. PKS dan PD Perjuangan ada dua partai yang memiliki genetik oposisi yang kuat. Yang kedua, mereka terbukti partai PD Perjuangan itu 10 tahun di luar pemerintahan Pak SBY, kemudian partainya PKS tahun di luar hmm, pemerintahan hmm. Pak Jokowi. Mereka sudah terbukti. Yang ketiga, mereka memang secara politik elektoral Baik. publik akan mereka di luar pemerintahan. Nah, karena itulah yang kedua PKS, tapi PKS saya agak ragu kalau tidak diajak mungkin ya, tapi kalau diajak oleh pemerintahan yang baru saya agak ragu akan menolak. Baik, baik. Hanya PD Itu Perjuangan saya percaya yang kuat untuk menolak. baik.